Bonsoir à tous, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Awal dalam melanjutkan pelajaran bahasa Prancis. Sebelumnya saya mohon maaf banget karena selama ini saya vakum dalam mengisi pelajaran bahasa Prancis. Sebenarnya saya sudah berusaha untuk kembali untuk selalu mengajarkan bahasa Prancis ini, cuma saya benar-benar nggak ada waktu. Maksudku waktu yang saya punya, waktu kosong yang saya punya itu saya gunakan untuk istirahat karena saat itu saya sedang menghadapi yang melakukan penelitian atau dalam bahasa di Indonesia itu semacam tesis, jadi saya benar-benar harus fokus. Dan kalau di Prancis itu kalau kita penelitian itu magang itu semacam bekerja, dan tidak seperti di Indonesia. Kalau di sini kalau orang lagi bekerja itu benar-benar bekerja serius, jadi benar-benar harus bekerja total, kemudian istirahat total, bekerja total, istirahat total. um, Oke, sekarang kita melanjutkan ke pembahasan mengenai être dan avoir atau verb auxiliar atau kata kerja bantu. Dalam bahasa Inggris kita mengenal juga kata kerja bantu to be, dan dalam bahasa Prancis pun um, hal yang sama. Kecuali dalam bahasa Prancis ada penambahan avoir. Oke, untuk être itu mirip dalam to be dalam bahasa Inggris. Oh iya, sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam bahasa Indonesia artinya adalah, perhatikan, syarat sebuah kalimat itu kalau ada verbnya atau kata-kata kerjanya, barulah layak dibilang suatu kalimat yang baik. Nah, di bahasa Indonesia sebenarnya itu ada, tapi sering kata kerja itu kita hilangkan. Misalnya, nama saya Awal. Jadi, kalau nama saya Awal, itu kan tidak ada kata kerjanya. Yang ada semua kata benda. Nah, sebenarnya itu ada kata kerjanya, cuma kita hilangkan. Jadi, seharusnya nama saya adalah Awal. Oke, nah dalam bahasa Inggris atau bahasa Prancis itu tidak bisa. Bukan tidak bisa sih, tapi sangat sebaiknya semua kalimat itu memiliki kata kerja. Terutama bahasa Prancis ya. Kalau bahasa Prancis itu benar-benar peraturan itu harus ditegakkan. Otomatis peraturan tertegakkan dengan sendirinya karena kalau tidak susah untuk dimengerti. Saya ulangi lagi, sekali lagi, benar-benar ini sangat penting. Kalau ingin membuat kalimat dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis ataupun bahasa Inggris itu harus ada kata kerjanya. Jadi harus memang benar-benar kata kerja itu dia harus ada. Ditambah lagi kalau dalam bahasa Prancis penempatannya pun harus harus pas. Kalau tidak ya susah untuk dimengerti. Karena strukturnya bahasa Prancis juga beda dengan bahasa Inggris dan dengan bahasa Indonesia dia juga beda. Oke, sekarang saya lanjutkan dengan avoir. Avoir itu sebenarnya artinya kepunyaan. Kalau dalam bahasa Inggris my, our, atau apa lagi, their. Nah, dan dalam bahasa Inggris Indonesia artinya punya. Tapi avoir ini digunakan juga sebagai kata kerja bantu dalam beberapa hal. Tidak semua. Saya ulangi, dalam beberapa hal. Kebanyakan itu menggunakan être, tapi ada beberapa hal yang harus menggunakan avoir. Misalnya, umur. Kalau umur itu kita menggunakan avoir bukan être. Jadi, misalnya umur saya 25 tahun. Kalau dalam bahasa Inggris kan bagaimana ya mengatakan dalam bahasa Inggris? Saya lupa. Menggunakan bahasa Prancis kan dalam bahasa Indonesia dulu ya. Dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia kan umur saya 25 tahun. Harusnya kan umur saya adalah 25 tahun. Kalau kita ingin menggunakan kata kerja di dalamnya ya, dalam bahasa Indonesia. Nah, saya ulangi, umur saya adalah 25 tahun. Oh iya, kalau dalam bahasa Inggris, I am 25 years old. Oke. I am, to be-nya kan ada, I am 25 years old. Kemudian untuk bahasa Prancis, dia tidak menggunakan être, dia harus menggunakan avoir. Jadi mengatakannya j'ai 25 ans. 25 ans ou 25 ans, 25 ans. J'ai 25 ans. Umur saya 25 tahun. J'ai. Atau dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan secara biasa, j'ai, saya punya 25 tahun.
Tapi ya susah kalau kita mengartikan bahasa Prancis langsung ke bahasa Indonesia. Nanti artinya jadi aneh. Jadi memang sebaiknya jangan mengartikan bahasa Prancis langsung ke bahasa Indonesia. Oke, jadi avoir ini hanya untuk menyatakan beberapa hal saja. Yang jelas di artinya itu avoir itu kepunyaan. Tapi misalnya untuk umur, kita menggunakan avoir. Ada lagi beberapa hal lain, tapi tidak banyak ya. Yang lebih banyak itu adalah être. Jadi tenang aja. Oke, pada intinya di sini être dan avoir itu sebagai kata kerja bantu. Jadi Anda harus sering-sering melihat atau membaca di buku-buku pelajaran bahasa Perancis mengenai contoh-contoh kalimat. Sekarang kita masuk ke contoh subjek. Nah, contohnya, ini lagi nih yang dalam bahasa Perancis harus dihafal. Être itu kata dasarnya, avoir kata dasarnya. Ketika dia masuk ke kalimat dan ada subjeknya, maka être itu berubah sesuai subjeknya. Untuk subjek saya, être itu adalah suis, tu itu il atau elle itu dan on itu nous itu sommes, vous itu êtes, vous êtes, il atau elle itu sont. Jadi jangan mengatakan je sont, no. Sont itu hanya miliknya il itu elle. Et itu hanya miliknya vous, som itu hanya miliknya nous. Itu untuk orang ketiga tunggal, il, elle, atau on. Itu hanya untuk tu, suis itu je. Oke? Jadi kalau kita mengatakan untuk subjeknya saya, itu je suis. Misalnya saya awal. Je suis awal. Saya mahasiswa. Je suis étudiant. Kamu, misalnya untuk kamu baik. Tu es gentil. Kamu jahat. Tu es méchant. Kemudian dia untuk dia laki-laki, ini untuk il, dia laki-laki. Itu il est, misalnya dia senang. Il est content. Elle est content. Untuk kita atau orang, on est content. Kemudian untuk nous, kita atau kami, lebih tepat kami ya, biar kita bisa membedakan dengan on ini. Sebaiknya kita mengartikan ini sebagai kami. Nous sommes. Nous sommes itu dia misalnya. Vous êtes français, maksud untuk vous, untuk Anda. Vous êtes français. Il atau elle itu sont, jadi misalnya ils sont indonesiens. Elles sont indonesiens. Perhatikan je suis, pernah saya mengungkapkan dalam episode sebelumnya, kalau dalam umumnya dalam bahasa Perancis huruf terakhir nggak pernah dibunyikan. Jadi je suis, tu es, il ou elle, on est, ou on est, nous sommes, vous êtes, tapi nggak pernah ya orang Perancis mengatakan vous êtes, karena kalau ada huruf S ini dia ketemu vokal di sini, maka harus disambung atau liaison istilahnya, pembacaannya disambung. Vous êtes. Kenapa jadi Z? Perhatikan S diapit dua huruf vokal, maka dia pengucapannya Z. Lihat video sebelumnya mengenai cara pengucapan dalam bahasa Prancis. Vous êtes, kemudian il atau elle, elles sont. Bukan dibaca Z karena dia kalau digabung jadi double S. Il atau elles sont. Jadi perhatikan être itu dan avoir itu bentuk infinitif atau bentuk dasar dari kata kerja. Ketika dia berhadapan dengan subjek, maka bentuk infinitif ini akan berubah sesuai dengan subjeknya. Sekarang untuk avoir, punya. Untuk je itu saya, j'ai. Jadi dibaca j'ai 25 ans. J'ai 25 ans, atau misalnya saya punya mobil. J'ai une voiture. Ini kata-kata adalah kata une voiture. Nanti saya jelaskan mengenai penggunaan itu. Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan. Oke? Sekarang itu fokusnya untuk être dan avoir aja, penggunaan être dan avoir. Tu as un vélo. Il, elle
misalnya untuk ila 50, dia berumur 50 tahun. Ela 18, dia berumur 18 tahun. Nous avons 20 ans. Kami berumur 20 tahun. Vous avez 16 ans. Oh, jangan ya. Untuk anak yang lebih kecil jangan pakai vous, pakai tu. Misalnya Anda vous avez 45 ans. Anda berumur 45 tahun. Il atau elle itu elles ont, misalnya untuk mereka perempuan, elles ont 30 ans. Mereka berumur 30 tahun. Oke, sekali lagi, avoir pada prinsipnya berarti punya, tapi dalam menyatakan umur kita tidak menggunakan être, tapi menggunakan avoir. Ini pengecualiannya.